Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube hidupkuma.com. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait urutan prioritas dalam operasi hitung matematika. Nah, apa sih itu urutan prioritas? Nah, seperti yang kita ketahui di dalam matematika itu ada 4 operasi hitung. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, biasanya ketika dalam soal-soal tertentu itu terdapat lebih dari 2 operasi hitung aljabar, maka kita harus mengetahui urutan prioritas yang dikerjakan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Ketika kita salah, maka hasilnya pun akan salah. Contoh seperti ini. Saya pernah menguji ataupun menghitung menggunakan kalkulator biasa, di mana saya menghitung beberapa operasi hitung dalam satu soal. Nah, ketika dihitung, itu ternyata hasilnya tidak sesuai jika dibandingkan dengan kalkulator saintifik. Jadi ada 2 jenis kalkulator, ada kalkulator biasa dan kalkulator saintifik. Ketika menggunakan kalkulator biasa, hasilnya berbeda dengan kalkulator saintifik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika menggunakan kalkulator biasa, maka dalam kalkulator biasa, dalam sistem kalkulator itu tidak mengenal urutan prioritas, tetapi dilakukan perhitungannya berdasarkan angka yang pertama kali diinput ataupun operasi yang pertama kali. Sedangkan di dalam kalkulator saintifik itu menggunakan sistem dengan cara memperhatikan urutan prioritas. Nah, biar lebih paham saya ambil contoh. Misalkan ada soal seperti ini. 2 ditambah 3 dikali 5 dikurangi 4 dibagi 2. Nah, perhatikan, jika kita menghitung biasa tanpa menggunakan kalkulator dan tanpa memperhatikan urutan prioritas, maka perhatikan 2 ditambah dengan 3 itu 5 dikali 5 25 dikurangi dengan 4 itu 21 dibagi 2. Hasilnya adalah 10,5. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator biasa, ini akan menghasilkan 10,5. Atau ketika kita menghitung tanpa memperhatikan urutan prioritas, kita akan mendapatkan nilai 10,5. Nah, di dalam matematika maka dikenal dengan urutan prioritas. Jadi kita tidak bisa sembarangan menghitung angka ini dimulai dari angka 2 dan seterusnya. Tapi kita harus memperhatikan urutan prioritas. Nah, kalau misalkan dalam soal ini ada tanda kurung, maka tanda kurung ini adalah menjadi prioritas utama. Sedangkan di sini kita ambil contoh tidak ada tanda kurung ya. Jadi kita urutan yang prioritasnya yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua adalah pembagian dan perkalian, yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini adalah tahapan ataupun
urutan prioritas yang dikerjakan terlebih dahulu. Di soal ini kita memiliki penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka urutan prioritas yang dijalankan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh 2 ditambah 3 dikali 5 itu 15, dikurangi 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, sekarang kita mempunyai operasi hitung baru di mana hanya terdapat penjumlahan dan pengurangan. Ini kita bisa menjalankannya, bisa penjumlahan terlebih dahulu ataupun pengurangan terlebih dahulu. Misalkan di sini kita penjumlahan terlebih dahulu. 2 ditambah 15 itu adalah 17. 17 dikurangi dengan 2 itu adalah 15. Maka ini adalah jawaban yang benar, bukan 10,5 ya. Jadi ingat ya, kita harus melihat urutan prioritas dalam operasi hitung. Nah, ini banyak sekali terjadi kesalahan ketika kita menggunakan kalkulator biasa, itu mendapatkan hasil 10,5 itu adalah salah. Tetapi ketika kita menggunakan kalkulator saintifik itu menghasilkan 15, itu adalah hasil yang benar. Bagi yang belum paham, mungkin ketika menggunakan kalkulator diperoleh 15, lalu ketika dihitung manual diperoleh hasil 10,5, maka orang tersebut kadang mempersalahkan hasil perhitungan kalkulator. Padahal yang salah bukan kalkulator saintifiknya, tapi adalah kurangnya pemahaman orang tersebut terhadap urutan prioritas. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena nanti di aljabar itu akan banyak terdapat soal-soal yang menggabungkan lebih dari 2 operasi itu. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan memang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, baik dari tampilan, dari audio, dari visual, ataupun dari segi penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.